Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lami Gus mboten tanglet. Nggih. Saking Lamongan, Lamongan. sing kula tangletaken, saya beserta teman-teman tidak takut ditarik Allah ke alam fana dan alam makrifat. Tapi yang saya tanyakan, kok ada ya Gus Japar Pasuruan dengan Habib Abu Bakar Lumpur kok nggak sembuh-sembuh, gak balik-balik. Niku nopo kesenengan ten ngriku to Gus. Yang kita tahu bahwasanya kita harus melewati alam fana bisa ke alam ma'rifatullah, alam musyajadah Allah. Nah, kenapa Gus Japar dan Habib Abu Bakar sampai sekarang kok keluyur kadokan tok. Niku napa kesenengan teng ngriku. Niku Gus sing kula tangletaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan sih banjir mboten? Mboten nggih. Pun ngeten. Tadi saya katakan lama dan tidaknya di makom fana itu urusannya Allah. Jujur Pak ngomong, jujur. Saya katakan ini karena memang kami pernah terlibat, sehingga bisa mengatakan piye toh rasane teng mriku. Betul sekali Pak, secara nafsiyah diri ini kadung kesenangan sebetulnya itu. Karena apa? Terbebasnya ruh dari belenggu syahwat dan bertemu terhadap Allah itu lebih bahagia daripada jenengan niki dikasih 1000 bidadari. Ayo ngomong apa Hamid? Andai kata beliau itu kadung kesenangan di situ terus nggak mau keluar, wajar. Tapi kembali pada kalimat la nakhtaru. Kita nggak bisa milih. Ini urusannya Allah. Memang secara basariah kemanusiaan kita ini sebetulnya yang ditunggu-tunggu ruh seluruh jagat itu seperti itu. Tinggalkan syahwat dan bertemu Allah. Emang gitu. Sehingga sebetulnya semuanya itu nggak mau keluar. Nggak mau keluar dari kebahagiaan yang tidak ada batas. Berhubung loh ya. Gusti Allah itu ada rencana lain, maka dia akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari fana menuju ke musyahadah atau makrifat pada Allah, dan disinilah nanti akan memegang 4 sifat: sidik, fatonah, tablek, aman. Kalau tidak ada rencana teng mriku di antara 4 ini, nggak mungkin. Merga wis kadung kesenangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya ulang, memang betul siapapun Anda kalau di situ nggak bisa diukur Pak bahagia jenengan. Nggak iso. Karena apa? Karena Anda telah meninggalkan belenggu, keluar dari belenggu menuju tempat yang luas tanpa batas. Tapi dikembalikan lagi kepada sifat jaiznya Allah. Kita nggak bisa milih berapa tahun. Kalau itu dikeluarkan, ya itu urusannya Allah. Ndak ya urusannya Allah. Dari sinilah nggak bisa dikatakan sebab senang, ndak. Nggak boleh. Semua sebab karena Allah. Memang ada Pak di antara beberapa
kekasih Allah itu yang beliau tetapkan di dalam alam fana memang ada. Bukan karena kadung kesenangan, enggak. Hakikatnya karena hak prerogatif Allah. Tadi kalau dikembalikan pada diri, memang sama dengan orang mati loh Pak, yang dikubur, mengapa enggak pulang-pulang? Karena kadung kesenangan. Lho nggih, niku kan ayat. Niku ayat. Enggak mulih-mulih apa, enggak mulih papake kadung keseneng. Jare sing ana njero goblok kok iso mulih aku mulih man. Nggih. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Nyun wedaran Gus. Perbedaan nafas, ruh, jiwa dan nyawa Gus. Niku Gus. Matur sembah nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara nafas, ruh, dan jiwa? Saya ambil dari sisi ilmu dulu. Di jalur proses, nanti juga aku jawab dari sisi ahad atau dari sisi sudah nggak ada bedanya nanti. Apa sih nafas itu? Nafas adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai media Anda bertemu Allah. Itu namanya nafas. Boleh kalau saya katakan, ya sesuatu yang keluar dan masuk yang menjadikan diri Anda tetap hidup. Ini masih kesebut makhluk. Ini dari sisi proses ilmu loh Pak ya, biar sampai cegak bingung nanti. Yang kedua, ruh. Apa sih ruh itu? Ruh adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk bertemu Allah di dalam nafas. Disebut ruh ini suci Pak, suci. Saya ulang, disebut ruh ini tidak ada ruh yang kotor. Disebut ruh itu suci. Kapan ruh itu disebut suci? Ya sepanjang masa. Kalau disebut ruh itu suci, dan ruh itu pun tidak akan pernah mati. Beda dengan nafas. Nafas pasti akan berhenti. Kalau ruh nggak mengenal berhenti atau mati, nggak pernah. Disebut ruh loh ya. Lalu disebut jiwa. Ini adalah ruh yang kotor. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di dalam Al-Quran, bahkan di dalam kitab, jiwa itu disebut nafsu, nun faksin. Jadi sebetulnya itu ditulis podo Pak. Nafas misalnya, tulisannya ya ini tok, nun faksin. Jiwa misalnya sama. Jiwa atau nafsu sama. Ruh ya sama sebetulnya itu. Makanya di dalam bab masalah wahdaniyah, di bab kalam ya, ada nufus, anfus, tanafus, anfas, nafas. Bon, saya tidak nyempal di situ. Saya fokus di dalam 3 kategori tadi. Disebut jiwa adalah ruh yang sudah terkontaminasi dengan syahwat. Makanya
Mengapa Allah memanggil ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa al-mutmainnah yang tentram? Mengapa disebut jiwa? Kok gak disebut hai ruh? Nah, ngoten dah. Karena posisi ruh itu dalam keadaan belum fitrah. Artinya apa? Aslinya fitrah. Oleh karena tercampur dengan syahwat, keinginan-keinginan yang bersifatkan selain Allah, maka disebutlah jiwa. Makanya, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kau pada Tuhanmu, ila rabbiki. Mengapa harus dipanggil? Karena ruh yang disebut jiwa ini telah tinggalkan Allah. Katut dengan syahwat, apa bahasa Indonesia katut itu? Mengikuti katut gitu loh Pak. Cara ini, wong wedok bojone si A iku katut si B, bahasa Indonesia ya napa? Hah? Kebandang. Ini doro Pak, kebandang. Ngeten lho. Si A niku kan bojone si B, ya dah. Si B katakanlah orang perempuan. Katut si C. Bagaimana bahasa Indonesia nih? Si B katut si C. Awake sing gak tahu. Terpikat. Nggih ta, terpikat ta. Si B terpikat si, dan iki perasaku gak katut, iku wis gandeng nek terpikat iku ana. Terbawa. Wah, ini betul. Mengapa dikatakan ruh itu jiwa? Karena ruh itu terbawa oleh syahwat. Kok umpama tidak terbawa? Enggak ada cerita irji'i. Irji'i itu adalah kata perintah, panggilan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu. Berarti kata perintah ini menunjukkan bahwasanya jiwa itu telah kegondol oleh syahwat. Jikalau kau betul-betul mau kembali, kembalimu itu dengan keadaan radiyatan mardiyah, ikhlas melepas singatuti ikhlas melepas syahwat, dan jenengan ngestokake dawe Gusti Allah, ketemu Gusti Allah. Kalau sudah sampai di situ radiyatan mardiyah, apa jawabannya? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jikalau kau betul-betul ngestokno mendengarkan seruaku, kata Tuhan, maka kau akan kumasukkan di dalam golongan hambaku yang ada di surga. Artinya di makrifat niku, bahasane syariate kan jannah, ya dah. Jadi itu adalah yaitu makom makrifat. Berarti abot nggih taruhane meninggalkan kesenangan dunia. Ya wis iku nyane hukum wajib jatuhnya di situ. Duh, kalau sudah kembali, proses kembali inilah Allah mengadakan yang namanya di dalam alam muraqabah atau makom muraqabah, yaitu alam tazkiyatun nufus, alam tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Kalau sudah iki Allah bersihkan, maka Allah tarik ke alam musyahadah, kesebutlah mutmainnah, ruh yang suci. Kalau sudah di situ, maka antara napas wis ruh jiwa hakikate wis ora ono bedane, tidak ada bedanya. Karena apa? Nama nafas, nama jiwa, nama ruh sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah nama ingsun.
Dong nggih. Lanjut. Monggo, tasih wonten. Bapak enggak ada, lukir nang ibu, nek enggak ada. Nek sampean dhisik kan mek jarine ya. Kelason gendeng. Lek jarine tok to, ya wis iki langsung pengakuan dari yang bersangkutan. Urusan Anda ngaji terus monggo, gak yo gak patekan. Lho ngeten tok kula pun. Lho estu. Jujur Pak, saya tidak akan pernah sing istilah iku njaluk nang Gusti Allah. Gusti kayak ana pengikut ribuan ndak. Mboten. Wis ngintir mawon kula, ngintir. Ana ya tak rambut, gak ana ya ora, ya wis ngoten mawon. Tapi aneh. Banyak yang mengatakan gila pada saat itu, kok ya malah didadekno lur. Lah ya mbuh aku gak iso mikir kula ngen.